Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Dongchul yang sedang bersama dengan sahabatnya yang bernama Chunsik, di mana mereka sedang mengantarkan ikan di sebuah pasar dan melihat sejumlah orang yang sedang menagih uang sewa kepada salah satu pedagang di pasar dengan kekerasan, yang mana sejumlah orang itu dipimpin oleh ketua Kang yang merupakan pengelola pasar tersebut dan selalu minta dikirimkan barang namun tidak pernah mau membayarnya. 가게마다 물건 싹 다 돌렸습니다. 수고해. 예, 형님. 예, 지금 바로 갈게요. 예. Dari situ, Dongchul dan Chunsik menemui seorang bos importir kepiting raja untuk melakukan kesepakatan bisnis. Di sini dapat kita ketahui bahwa Dongchul adalah tipe orang yang baik yang selalu tertipu seumur hidupnya, di mana kali ini Dongchul tampak berhati-hati dalam menginvestasikan uangnya. Namun setelah diyakinkan oleh si bos, Dongchul pun menyerahkan uang hasil jerih payahnya tanpa sepengetahuan dari istrinya. 어떤 게 A급이라 하는 겁니다. 그러니까 그 원양어선이 다음 달에 이게 어해가 석 달이 걸리냐면 이런 거는 뭐 25만 원, 30만 원. 벤츠 타고 다닐 테니까. 진짜 이 물건을 봐봐. 사장님 계약금 여기 있습니다. 예. 갈까? 이건 집에 가가 쪄도 있어. 잘 될 거예요. 고맙습니다. 형 고맙습니다. Dan kita akan diperkenalkan pada seorang wanita bernama Jisoo yang merupakan istri dari Dongchul dan berprofesi sebagai sukarelawan di sebuah panti jompo. Ia juga bekerja sebagai karyawan di sebuah restoran demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Yang di sini dapat kita ketahui bahwa kondisi keuangan rumah tangga Dongchul dan istrinya sedang tidak baik-baik saja. Malam harinya, Dongchul yang menjemput istrinya pun mengatakan bahwa ada sebuah penawaran bisnis investasi kepiting raja, di mana Jisoo yang mendengarnya pun nampak tidak setuju dengan peluang bisnis tersebut. Karena selain keuangan mereka sedang dalam kondisi buruk, Jisoo juga mengetahui sang suami yang selalu tertipu setiap kali ia melakukan investasi. 근데 진짜 킹크랩은 대박이래잖아. 오빠 됐어. 돈 있고 사람 있고 어떻게 됐냐고. 사람 있다니까. 됐어. 그만 좀 해. 아무튼 킹크랩이고 뭐고 절대 안 돼. 킹크랩 가게가 많이 생기긴 어, 생겼어. 사람 뜨거운데. 알았어. Sementara itu, seorang pria bernama Gite yang merupakan mafia sindikat perdagangan manusia terlihat bersama anak buahnya sedang menagih hutang kepada seseorang. Namun karena tak mampu membayar hutangnya, pria itu pun diacam akan dibunuh saat itu juga. Yang karena anak perempuan dari pria itu datang di waktu yang tidak tepat, Gite pun memanfaatkan kesempatan itu dengan membawa anak tersebut sebagai pelunasan hutangnya. 자, 꽉 잡아. 한 방에 안 뒤지면 뒤질 때까지 참아낸다. 긴장하지 마. 괜찮아. 나 이런 거 많이 해봤어. 하나, 둘, 셋. 얘기를 안 해가지고 참 사람 불편하게 막. 왜 화나고 그런 거 아니죠? 딸내미 죽이고 싶으면 와. Saat di perjalanan, supir Gite yang meleng karena mencari rokok pun tak sengaja menabrakkan mobilnya ke mobil Dongchul. Yang di situ Dongchul turun dan memeriksa kondisi mobilnya, lalu menghampiri supir Gite untuk membuat laporan pada pihak asuransi. Namun karena Gite dan anak buahnya sedang membawa gadis korban penculikan, si supir yang panik hanya memberikan kartu nama dan sejumlah uang yang dilemparkan kepada Dongchul. 보험 처리해드리겠습니다. 잠깐 나오셔가지고 차만 좀 확인을 좀 해주세요. 이거 받고 가죠. 사고 처리를 해야 되니까 잠깐만 나오셔가지고. 전봇대요? 깝깝하네. 받으라고. Melihat suaminya dilecehkan, Jisoo yang turun pun memaki sang supir dan ingin menghubungi pihak kepolisian. Sehingga Gite yang melihat situasi sudah mulai tidak kondusif pun turun tangan dan memberikan pelajaran kepada sopirnya. Dan setelah meminta maaf pada Dongchul dan istrinya, ia pun segera pergi setelah memberikan kartu namanya. 죄송합니다. 보험 처리하고 연락드리겠습니다. Dan inilah Unstoppable. Esok harinya Chunsik mengeluh tentang masalah keuangannya dan mengenai investasi kepiting raja yang belum juga cair kepada Dongchul. Yang di situ Dongchul mencoba untuk menenangkan temannya meskipun ia sendiri tak yakin dengan apa yang diucapkannya. Dan saat itulah Dongchul menerima telepon yang memberitahukan bahwa kapal pembawa kepiting raja yang dia investasikan disita oleh pemerintah Tiongkok dan mereka diminta untuk lebih bersabar. 침범했다거든. 중국이 배가 납포됐다는데 조금 기다려보자고. 아니 소문이 뭐. 우리나라에서 그걸 그냥 가만 놔두질 않아. 됐어!
Sementara itu Jisoo sedang menemui seorang pengacara terkait rumahnya yang terancam akan disita. Yang di situ Jisoo disarankan agar bercerai dengan suaminya untuk dapat menghindari proses penyitaan. Dan ketika di luar, Jisoo mendapatkan pesan dari Dongchul yang mengajaknya untuk bertemu di sebuah restoran. Setibanya di sana, Jisoo merasa keberatan karena restoran tersebut terlalu mahal untuk kondisi mereka yang serba kekurangan. Yang di situ Jisoo sempat mengutarakan keinginannya untuk berpura-pura bercerai demi menyelamatkan rumahnya. Di mana Dongchul yang keceplosan tentang investasi kepiting raja pun akhirnya berterus terang bahwa ia berinvestasi dengan uang pinjaman sebesar $100.000 sehingga Jisoo yang mendengarnya pun merasa kesal dan pergi meninggalkan Dongchul. 진짜 좋은 사업인데 우리 지수 진짜 사모님 소리 듣게 해주고 싶어. 이걸 얼마나 샀는데? 한 장 했어. 대출 조금 받아가지고. 뭐? 1억? 야 감독장! Tiba di rumah, Jisoo yang sudah reda amarahnya pun mengirimkan pesan kepada Dongchul agar segera pulang ke rumahnya. Yang tak lama bel rumah pun berbunyi dan rupanya itu adalah anak buah Gite yang berniat untuk menculiknya. Alhasil Jisoo pun dibius dan dibawa oleh mereka. 그래 좀 갑시다. 자기야 나왔어. Dongchul yang sampai di rumahnya pun mendapatinya dalam keadaan berantakan, yang karena tidak menemukan keberadaan istrinya, ia pun bergegas untuk mencari meskipun di luar hujan dordal gelap. Putus asa tak menemukan istrinya, Dongchul pun melaporkan istrinya yang hilang ke pihak kepolisian, yang karena gelap dan hujan deras di malam itu, sehingga plat nomor mobil tersangka tidak terlihat jelas pada rekaman CCTV di lokasi. 보시다시피 주차 구역이 어둡고 TV에 녹화가 하나도 안 됐어요. 너무 걱정 마시고 좀 기다려 보시죠. Tepat saat Dongchul keluar dari kantor polisi, dia menerima telepon dari Gite yang mengancamnya bahwa apabila Dongchul datang lagi ke kantor polisi, maka ia takkan melihat Jisoo lagi seumur hidupnya. Dan Gite memberitahukan sebuah lokasi pertemuan dan meminta Dongchul untuk datang ke sana sendirian. 조용히 단둘이 얘기하고 싶으니까 괜한 사람. 아, 혹시 강동철 씨? 네, 이 자리입니다. Di restoran, Dongchul menunggu Gite yang tak kunjung terlihat batang hidungnya dengan gelisah, sementara di hadapannya sudah ada HP dan tas yang tersedia di sana. Yang tak lama HP itu pun berbunyi dan Dongchul segera menjawabnya, di mana dalam percakapan tersebut Gite memberikan tas berisi uang sebagai pertukaran istrinya Dongchul. 네 마누라 몸값. 난 네 마누라, 넌 내 돈. 다 똑같은 돈이야. 안 그래? 네 마누라 매력 있으니까 인기 많을 것 같아. 그건 뭐 일도 아니야. Uang itu pun Dongchul bawa ke kantor polisi, di mana polisi menduga bahwa ini bisa menjadi kasus perdagangan manusia, sehingga Pak Polisi mengamankan uang tersebut untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. 제 와이프가 납치된 다음에 제가 이 돈을 받았. 여자매매법 위반인데 그러면 이 돈은 저희가 수사 과정에서 필요한 증거를 안전하게 보관하니까 걱정하지 마시고. Melihat banyak kasus penculikan yang terbengkalai, Dongchul pun mulai ragu dengan kinerja pihak kepolisian, sehingga Dongchul memutuskan untuk mencari istrinya tanpa melibatkan pihak berwenang. Yang karena usahanya tersebut membutuhkan banyak uang, Dongchul kemudian menemui ketua Kang dan meminta upahnya yang belum dibayarkan. Yang karena diremehkan dan sudah keterlaluan, Dongchul pun hilang kesabaran sehingga... 돈 가지고 와 빨리. 시간이 없으시네요. 주려고 그랬어. 준비 다 해뒀어. Setelah mendapatkan uangnya, dengan ditemani Chun-sik, mereka menemui Du-sik yang merupakan seorang ahli dalam mencari orang yang hilang. Dan setelah mendengar kasus yang dialami Dongchul, ia pun menyimpulkan bahwa ini bukanlah kasus penculikan biasa, melainkan kasus perdagangan manusia yang sangat terorganisir. 납치가 아니야. 내일까지 찾을 수 있겠어요?
Dusik pun memulai penyelidikannya dengan memeriksa rekaman CCTV restoran di mana Dongchul menerima tas uangnya, yang dari situ diketahui plat nomor mobil yang membawa tas tersebut, sehingga dengan mudah ia mendapatkan informasi siapa pemiliknya dan di mana alamatnya. Sehingga tanpa membuang banyak waktu, Dongchul pun segera pergi ke rumah pemilik mobil tersebut. 500이야. 빚은 못 갚아도 새끼들 밥은 먹여. 어느 판 넘겼던 곳이. 형, 여기 맞아? Setelah diinterogasi, rupanya nomor mobilnya sudah dijual ke seorang bandar judi karena kalah dalam perjudian, sehingga mereka bertiga mendatangi tempat tersebut untuk menanyakannya langsung pada seorang bandar. Namun karena mereka bertiga dicurigai sebagai polisi, si bandar judi itu pun menyuruh anak buahnya untuk mengajar mereka bertiga. 아니야, 뒤로 와. 내 뒤로 와 있어. 내가 누군지 알려줄게 내가. Sebagai manusia terkuat di muka bumi, Dongchul pun mengalahkan satu persatu anak buah si bandar tanpa mendapatkan perlawanan berarti. Sehingga informasi pun didapat dan si bandar memberikan kartu nama si tersangka yang membeli plat nomor tersebut. 2월 26일 9위. 저희는 그냥 돈만 받고 물건만 건너. 장생복 다 장생복이에요. 우린 전화 오면 물건만 넘기는 건데. Dari sinilah kita ketahui bahwa Dongchul ini bukanlah orang sembarangan, melainkan mantan gangster yang paling ditakuti di Korea, di mana ia menjadi insyaf setelah bertemu dengan Jisoo dan menjalani kehidupan normal sebagai warga negara yang baik. 영소 시적 별명이 황소야 황소. 국제호텔 린치 사건 알지? 알지. 그때 호텔 개 작살나고 막 앰뷸런스 몇 명. 장동철! 그래. 진짜 천사 같은 형수 만나가지고 저러고 살고 있는 거야. 잘못 건드렸다. Singkat cerita, Dongchul pun pergi ke alamat yang tertera di kartu nama, di mana penyelidikan mereka sempat terhambat karena klub malam tersebut sudah lama berganti kepemilikan. Namun saat keluar dari klub, Dongchul melihat seorang pria yang menurunkan beberapa gadis, sehingga Dongchul yang penasaran pun memeriksanya dan teringat pada wajah pria yang menghalangi mobilnya ketika akan pulang. Tak lama kemudian, Dongchul pun menerima sebuah telepon dari seorang polisi yang menemukan jasad seorang wanita dengan ciri-ciri yang sama dengan Jisoo. Namun setelah melihat fotonya di kantor polisi, wanita itu bukanlah istrinya melainkan seorang wanita bernama Lee Eun-jong, yang mana diketahui ia telah hilang semenjak 2 tahun yang lalu. Di mana berdasarkan penyelidikan dari Dusik, suami Lee Eun-jong menyerahkan diri tak lama setelah istrinya ditemukan tewas, yang hal itu dipicu oleh rasa bersalahnya karena telah menjual istrinya kepada komplotan Gite. 이은정 남편. 경찰서에 나타났어. 우리 희망을 버리지 말자. 누워있는 아내보다 남편이 더 안 됐어. 요즘 세상에 저런 남자. 위선 떨지 말고 이 새끼야. 다 돈 벌려고 생쇼들하고 있네. 이런 식. 저한테 왜 그러십니까? 좀 아픈 마누라 팔아서 돈 좀 만져보려고. 대신 내가 데리고 갈게. 그때 내가 미쳤었나 봐요. Dongchul kemudian menemui suami korban dan mendapatkan petunjuk untuk bisa menemukan Jisoo, yang ketika akan pergi, ia dikejutkan oleh seorang pria yang bunuh diri dan jatuh tepat di sebelah mobilnya, di mana pria itu adalah suami dari Lee Eun-jong yang memberikan informasi kepadanya. Dari kartu nama tersebut, akhirnya Dongchul bertemu dengan sopir Gite dan memaksanya untuk memberikan informasi. Namun karena tak mau membuka mulut, Dongchul pun membawa pria tersebut untuk diinterogasi lebih lanjut. 모른다니까. 이 사람이 진짜 뭐하냐? 무슨 얘기? 나와. 너 내가 확인 좀 해야겠다. 사람을 이렇게까지 매달아놓고 이건 무슨? Gite pun melakukan video call dan memperlihatkan keadaan Jisoo sambil mengancam akan menghabisinya jika Dongchul tak mau membunuh si sopir yang sedang ia interogasi. Sehingga dengan sangat terpaksa, Dongchul pun akhirnya melakukan perintah Gite dengan membuat si supir seolah mati dengan cara membuatnya pingsan. 내 돈 갖고 와. 찾아. 그럼 알려줄게.
어떡할 거야 이거? 이거 구급차 불러야 되는 거 아니야? 야 일어나 보라. 걔 이런다고 일어나. 나 이거 늦은 거 아니야? 야 일어나. 너 일어나 괜찮아? Dari pengakuan si supir dapat kita ketahui bahwa Gite menjebak korbannya dengan memberikan pinjaman dan menangkap anak gadis mereka yang gagal untuk membayarnya. Bahkan mereka menculik beberapa dari mereka hanya karena mereka memiliki paras yang cantik untuk dijadikan PSK, di mana Gite memandang manusia sebagai objek yang dapat menghasilkan uang. Sehingga jika kesehatan seseorang akan memberikan keuntungan, maka ia tak segan untuk menjual organ orang tersebut. 어쩔 수 없이 잡혀오는 애들도 있고 그런 또라이 같은 새끼예요. 아직까지 단 한 번도 돈을 받으면 그 새끼들도 완전 또라이지. Untuk itu, Dongchul pun terpaksa untuk mendapatkan kembali uang yang disita oleh pihak kepolisian, di mana Dusik dan juga Chunsik melakukan penyamaran untuk mendapatkan kembali tas uangnya. Namun karena aksinya ketahuan, akhirnya Dongchul turun tangan dengan meledakkan sebuah mobil di parkiran, sehingga sementara itu di markas, Gite mendapati salah satu wanita yang disekap dalam keadaan pingsan karena dipukul ketika hendak ditanam paksa. Sehingga Gite yang sangat marah pun mengajar anak buahnya tanpa memberikan ampun. Dan tepat di waktu yang sama, Dongchul menghubungi Gite dan memberitahukan bahwa dia telah mendapatkan kembali tas uangnya dan ingin segera bertemu langsung dengannya. Yang di situ Gite menyuruh Dongchul datang ke markasnya, yang tanpa sepengetahuan Gite, Dongchul menghubungi pihak kepolisian dan memberitahukan lokasi pertemuan mereka. 경찰 달고 오면 네 여자 죽인다. 여기 싹 다 정리해서 철수하고 그 새끼. Singkat cerita, Dongchul yang sampai di markas Gite pun mengajar satu persatu anak buahnya, mulai dari pengawas CCTV hingga tangan kanan Gite yang bertubuh besar. Sementara Chunsik dan Dusik bertugas untuk membebaskan para tawanan wanita yang disekap di tempat tersebut. Karena tak menemukan Jisoo di lokasi tersebut, Dongchul yang mencari dengan mobilnya pun berpapasan dengan Gite saat di perjalanan. Sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi yang membuat Gite dan supirnya kewalahan. Untuk itu Gite menunjukkan Jisoo bersamanya dengan maksud agar Dongchul tidak bertindak nekat hingga melukai istri tercintanya. Alhasil Dongchul pun kehilangan fokus dan membuat mobilnya keluar dari pembatas jalan. Sehingga untuk menghentikan kegilaan Dongchul, Gite pun berniat untuk menghabisi Dongchul saat itu juga. Dengan berbekal kapak di tangannya, ia menghampiri mobil Dongchul dan berusaha untuk melukainya. Namun bukan Ma Dongsuk namanya jika ia tidak dapat melakukan perlawanan kepada Gite. Sehingga saat Gite menaiki atap mobilnya, tiba-tiba setelah Gite dilumpuhkan dan Jisoo diselamatkan, akhirnya kasus perdagangan manusia yang dilakukan oleh Gite dan komplotannya pun terungkap dan diberitakan di berbagai media setempat. Dan pemberitaan juga mengabarkan bahwa kapal pengangkut kepiting raja yang merupakan investasi milik Dongchul telah dibebaskan dari perairan Tiongkok. Sehingga Dongchul dan istrinya pun kini menjadi pengusaha restoran kepiting raja yang sangat sukses. 잠깐만, 야 소연아. 곧 들어온답니다. Tamat dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.